Sivil. Sit tight, grab your snack, and be prepared because now you're listening to HMS Talk Salam Sivil. Oke, kuliah praktek atau kuliah proyek? Menarik nih bahasannya. Apa itu kuliah praktek? Oke, langsung aja. Halo Sobat Sipil, kenalin aku adalah Kohalidi Putra, aku angkatan 19. Kalau aku Muhammad Raihan, aku biasa dipanggil Rere, angkatan 19 juga. Oke, gimana Re? Kondisi lu? Sehat bro, aman lah. Kita udah lama ketemu ya dari magang ya kok ya. Yo, tos dulu dong. Oke, spontan. Oke, next. Di mana lu? Kalau gue Sumedang. Lu di Sumedang. Jogja ya kalau nggak salah ya? Iya sih, gue di Jogja. Jogjanya bagian mana tuh? Jogjanya bagian Sleman sih, agak ke kiri atas itu. Kalau gue Sumedang itu di bagian agak atas, dia jadi nggak terlalu di kota. Jadi gue kalau mau ke kota agak jauh gitu kok. Masih ada hutan-hutan gitu lah. Kalian para apa ini namanya? Sobat Sivil kepo nggak Jogja ada Kelitih? Kepo banget ya? Kepo nggak? Kepo nggak? Sumedang banyak tahunya. Waduh, gitu mas. Yang lain tahu. Bayi baru lahir pun tahu. Di Jogja itu nggak ada Kelitih ya? Kalau selama gue di Jogja nggak ada Kelitih. Aman sih. Adanya orang-orang random. Wah, Jogja emang sialan. Maaf. Proses nyari tempat magangnya tuh gimana? Dapat info dari mana tuh? Rekrutmennya, sistemnya juga gimana? Gimana kok? Proses nyari tempat magang. Kalau aku dulu itu aku pengen di smelter. Itu aku dapat info dari adalah orang situ. Tapi karena kelompokku nggak mau ke sana, jadi aku milih di Jogja itu, di Tol Jogja Bawen. Kenapa tuh nggak mau? Kenapa tuh? Nggak tahu sih, mungkin panas lah, Gresik soalnya. Nah itu infonya kalau di Tol Jogja Bawen itu tuh aku dapat info kalau surat ya bisa langsung masuk ke sana. Jadi Sobat Sivil ntar yang mau ke sana untuk suratnya itu masuk ke Pusat Adikarya Departemen 2 Infrastruktur 2. Nah itu habis pusat approve baru kalian nunjukin surat ke Jogja gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue ini agak struggle banget sih. Jadi gue dapetnya tuh terakhiran. Oh, mepet ya berarti ya? Mepet banget cuy, parah men, parah. Gila. Jadi awalnya tuh gue pengennya di pelabuhan di daerah Subang. Oh, Subang ya. Subang Bandung sana ya kan. Okay. Itu gue dapet referensi dari Pak Edi. Oh, Pak Edi ya. Nah, pas gue udah mau di Subang, gue nanya-nanya nih sama Pak Edi kan. Yeah. Pak Edi, ini kalau mau ngirim surat tuh kemana ya? Ya kamu cari tahu sendiri lah. Waduh. Wah. Wah, ini lempar batu sembunyi uang. Itu. Waduh. Lempar batunya kemana? Waduh, nggak tahu. Kan nggak tahu. Ya udah, akhirnya gue struggle-nya di situ kan. Mau ke Subang juga jauh. Iya. Terus kita nggak tahu pelabuhannya di mana. Nanti di Subang ngapain? Belum juga nggak tahu itu suratnya harus kemana. Nah, suratnya bentuknya kayak apa, harus gimana? Masa gue datang ke Subang nanya, Pak Sapam saya mau magang. Masa begitu kan kagak? Kurang nggak sih? Mana sapam lagi nggak sipil? Kan? Oh ya udah, ikut saya. Nggak jagain sama dia, iya nggak sih? Malah jadi satpam. Akhirnya gue sudahilah tuh. Udahlah, kita putuskan buat sama kelompok gue ganti aja lah, kita carilah. Ya udah, cari info. Akhirnya info dapet dari Ilham. Oke. Buat Ilham Ferrari, thanks a lot bro. Bapak lu Pak Suhardi, thanks banget. Gak ada kalian berdua, kami gak magang. Ilmu buat Sobat Sivil, bapak temennya. Iya, namanya Pak Suhardi. Dari Ilham Ferrari, itu alhamdulillah banget. Nah, ini ceritanya nih agak lumayan panjang. Yuk. Udah mepet-mepet tuh, ya kan? Akhirnya dapat tawaran dari Ilham. Kita ambil. Seminggu dari tawaran itu kita langsung berangkat ke Jatinangor, ke Sumedang. Nyanyi Buat gitu. Sudah jangan ke Jatinangor. Oke, lanjut next. Oke.
buat ini survei, awalnya survei ya kan. Oke, survei. Sampai survei gue dateng, ketemu lah tuh sama Pak Suwardi dan nah udah ketemu. Sorry, cut. A few moments later. Enggak, langsung ke ini kan, Sumedang kan jadi nomor kan. Nah di situ gue dilempar-lempar kok. Itu masih ada proses lagi ya? Iya masih ada proses lagi. Kirain datang ngasih surat, udah gitu. Beres ya. Beres. Ini gue datang, ngasih surat. Habis itu suratnya bukan di sini mas. Kemana tuh pak? Ke PUPR di Jatinangor. Pindah lagi gue ke Jatinangor. Dari Jatinangor ditolak. Aneh kan? Telepon lagi. Pas ditolak kayak gini, Pak. Saya dari UNS mau daftar magang ini dari Wika, ya kan? Bla 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 lah. Oh iya, gitu. Mana suratnya mas? Nih, gitu. Oke mas, ini saya tampung dulu, nanti saya kabarin lagi ya seminggu lagi ya. Cuman saya saranin masnya cari ini lagi aja sih. Buat cadangan gitu. Ya, cari apa namanya tuh proyek lain aja. Soalnya di sini proyeknya udah mau selesai. Dia ngomong gitu, selesai. Aduh, oh iya pak, gitu. Itu udah pusing lagi tuh. Pusing lagi itu udah mepet, digituin. Ya kan. Udah akhirnya kita putuskan nginep di Jatinangor. Karena kita semua punya keyakinan besok bakal dipanggil. Ya kan. Ternyata alhamdulillah benar. Besok kami dipanggil sama Bapak sama Pak Suwardi buat balik lagi ke kantor Wika dan akhirnya beneran diterima. Gitu sih ceritanya. Tapi buat sobat sivil jangan ngikutin dia ya karena dia daftarnya mepet-mepet. Bener. Jangan terlalu santai. Iya, santai panik, bingung. Iya. Solusinya kalian kapan mulai dan selesai magangnya? Aku sesuai timeline 1 Juli hingga 31 Agustus. Sama sih aku juga. Tapi bohong. Enggak sama-sama tuh beneran tuh. Walaupun gua ininya mepet ya. Maksudnya magangnya daftarnya mepet. Itu kira-kira sekitar 2 minggu lah, 2 minggu sebelum mulai magang itu gua baru dapat magang tuh. Kalau aku harusnya 31 kan. Tapi gua minta 26 cabut presentasi akhir. Nah, yang ini. Buat sobat sivil jangan ikutin gua. Karena gue pengen libur panjang. Saya tidak mau kerja. Ini yang gini-gini nih. Iya, nggak mau saya. Kalau gue sampai tanggal 31, bener-bener sampai tanggal 31 itu gue presentasi. Lo ada presentasi kok? Presentasi apa nih? Buat proyek? Iya, sama proyek. Itu ada ceritanya. Oh nanti ya. Next question. Bagaimana adaptasi dari tahun lalu full online hingga sekarang hybrid? Online. Kayaknya kita nggak kaget-kaget banget ya. Kaget sih. Soalnya kan kita pernah semester 1 sampai 2,5 lah offline. Jadi kita pernah ngerasain UTS offline, UAS offline, diciduk dosen. Lu gimana sih? Kalau gue, tapi kalau misalnya disuruh milih ya bro, full online apa hybrid, gue jelas full senyum lah online sih. Full senyum. Gila lu tidur. Gue lebih hybrid sih soalnya kalau online nggak bisa apa tuh? Tidurnya itu nggak bisa diatur. Kenapa tuh? Jadi tidur jam 1 lah, tidur jam 2 lah. Jadi bangun-bangun cuma OCW, tidur lagi. Sobat sivil jangan tidur saya. Karena online ini membuatku pusing. Tapi nilai bagus. Tenang saja. Online nilai bagus. Kata siapa? Awal-awal ada yang kaget seperti saya. Gua kaget banget bro awal-awal online bro. Gimana tuh bro? Wah kagetnya parah bro. Itu IP gue langsung bus. Wah. Sampai yasinan dong. Parah. Aduh. Parah. Itu saking kagetnya karena ya biasanya gue semangat tiba-tiba online ya malas-malasan. Oh iya malas-malasan. Parah sih. Ini ya. Gara-gara tugas. Halo bro, tugas sudah belum? Wah. Iya kalau jawabnya belum padahal udah. Wah. Nipu namanya. Agak repot sih. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung wahai orang pintar, profesor jangan tersinggung. Proyek apa tuh? Aku proyek tol. Pembangunan jalan tol Jogja Mbawen. Itu nanti disambungin kayak sama tol Trans Jawa. Nyambung kan? Kalau aku sama tol juga, cuman aku Cisumdawu. Cileunyi, Sumedang, Dawan. Dawan. Gitu. Daud. Bukan. Oke. Selama magang di posisi apa nih? Cerita dong pengalaman di posisi itu. Oke. Jadi gue minggu pertama
ini minggu pertama biasa lah ya, masih semangatnya masih kayak seneng-senengnya nih, wih akhirnya dapat magang nih. Jadi magang nih. Itu masih semangatnya gue jadi pelaksana lah. Ikutnya jadi pelaksana, kayak gue ngikut ngawasin pengerjaan borpel, ngawasin pengerjaan aspal, rigid, terus ya ngawasin proyek-proyek itulah, pekerjaan itu. Nah seminggu awal tuh capek sih, cuman karena masih semangat. Nah setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulanan lewat, itu baru kita dipecah tuh, maksudnya dibagi per divisi. Kalau gua kan kelompok gua berempat, gua, Pace, Imam sama Guntur. Nah Imam, Pace itu masuknya ke gudang. Kalau gua sama Guntur tuh masuknya ke pengadaan. Jadi dipecah lagi jadi 2 kelompok. Gudang tuh maksudnya gudang fabrikasi atau? Fabrikasi. Oh fabrikasi, kirain batching plan. Bukan, fabrikasi kalau Guntur ya. Kalau gua pengadaan. Oke. Buat yang nggak tahu fabrikasi itu apa? Fabrikasi itu adalah pembuatan tulangan gitu biasanya. Isinya cuma tulangan besi. Kalau batching plan udah tau lah biasanya isinya TM. Bukan technical meeting ya, tapi truk mixer. Bukan truk molen. Oh, bisa juga ya? Bisa juga dong. Tapi truk mixer kan Inggris. Truk molen enak juga. Truk molen Indonesia. Indonesia. Nah, kalau gue posisi sabar pelan. Oh maaf. Itu sebulan awal tuh pas sudah dipindahin pengadaan, itu tuh di masa-masa paling gabut bro. Oh. Gabutnya kenapa? Jadi kita semua dikasih tugas kayak suruh ngedata per hari. Ini ya mas, tolong didata bensin BBM-nya kepake segini, truknya apa aja, terus alat besarnya apa aja. Sampai bensin. Sampai solar. Itu sih yang bikin kayak jadi males ke lapangan juga, karena kita ke lapangan juga nggak ada tujuan, mau ngerjain di lapangan kan panas kan. Jadi kita ngikutin pekerjaan yang dikasih aja. Baru yang bulan-bulan terakhir tuh, minggu-minggu terakhir, 2 minggu terakhir lah, itu baru mulai sibuk karena kan kita udah mulai ninjau tuh, cari tinjauan kita masing-masing. Nah itu udah mulai sibuk banget tuh setiap hari ke lapangan. Gimana nih bro kalau lu bro? Kalau gua kan tol Jogja kan termasuk awal ya. Gue tuh datang ke sana buat nyerahin surat lagi itu masih hutan, benar-benar belum dikeliling. Tapi waktu pas masuk ke sana udah sedikit lah kelilingnya, tapi belum banyak. Jadi sebulan awal tuh gue di QS tuh quantity surveyor, biasanya ngitung volume pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi ada per divisi gitu, gue dikasih tugas di divisi 12. Divisi 12 tuh pekerjaan lain-lain, isinya ker beton, terus guardrail tuh yang di pinggir jalan tuh yang besi-besi itu, biar kalau kecelakaan dilempar dulu lah. Terus adalah banyak, totalnya 27 apa 25 gitu item. Nah itu gue di situ ditugasin, mas ini kerjain ya minimal 2% lah mas, dapat 2% tuh dari 28 item selesai semua baru dapat 2% buat proyek. Nah itu 2% apa tuh maksudnya? 2% apa? Jadi kan banyak item kan, sampai divisi berapa lah. Nah itu divisi 12 selesai semua, itu cuma nambah 2%. Buat progres ini tolnya. Itu gue cuma ngerjain 15 terus udah ganti bulan gue ke QC di lapangan. Gue sekalian ninjau borpel, jadi QC di borpel. Itu sempat ada masalah, tapi ini nggak tahu ya sobat civil boleh dikasih tahu apa enggak masalahnya, karena itu masalah di subkon bukan di kontraktornya. Nanti kalian ngerasain sendiri juga. Pasti banyak ada masalah lah. Kayak apalah, paling gampang inilah fabrikasi. Birokrasi itu agak susah. Di sana di Jogja kan banyak budaya ya, sama kesultanan. Repot itu. Dulu tuh karena nggak ada inovasi elevated, nggak boleh ada tol, soalnya bakal nutup Selokan Mataram kalau timbunan. Nah sekarang gara-gara ada inovasi elevated, jadi Sultan tuh izinin lah ya. Approve lah, karena di atas Selokan Mataram. Tapi dengan syarat nggak boleh ngerusak Selokan Mataram. Sama kalau tiangnya di air Selokan Mataram, sebisa mungkin bahannya aman buat peraliran sawahnya. Gitu aja sih. Oke, next.
Perlu ada skill khusus nggak sih buat magang nempatin posisi kalian saat magang? Perlu. Excel. Kalian semua di sini mahasiswa sipil harus bisa Excel. Itu kepake banget. Buat sobat sipil yang baru masuk paling bawah lah, istilahnya 22 kan. Itu kalian harus siap-siap skill Excel lah. Soalnya kan kalian udah offline nih, praktikum offline, itu bakal kepake banget tuh skill Excelnya. Pakai jujur kepake banget, sumpah. Masalahnya ini gue contohin ya, kayak ada problem lah di gue nih. Gue ngerjainnya, misalkan nih gue ngerjain yang dikasih dari Wika. Nah, terus dipantau tuh sama ininya. Apa omnya, apa sih namanya sih? Ininya supervisor. Ya supervisornya kok omnya. Nah, udah gue ngerjain nih. Ngerjain biasa tuh. Terus masih bilang gini, udah sini, saya kasih tahu. Nggak tahu tuh dia mencet apa tuh, tiba-tiba langsung shred gitu jadi tuh. Nah itu ada tuh banyak di YouTube life hacksnya itu kalian harus bisa lah. Jadi itu mempersingkat waktu banget sih daripada kalian ngerjain manual, pasti ada deh. Sama kalian sobat sipil biar gak insecure waktu magang. Saya gue insecure waktu lihat pembimbing QS gue. Misalnya dia cuma main keyboard, cetik jalan sendiri. Waduh. Tapi dia juga ini mana tuh jalan lihat gue kan lihat pakai makro. Soalnya kan sama semua kan ya angkanya. Jadi gue pakai makro tinggal kopas. Wah, Mas kok jalan sendiri? Ada setannya. Waduh, ngelawak ya. Gue nggak bisa ngelawan soalnya atasan. Ada. Buat sobat sipil jangan lupa ya. Iya. Kita belajar Excel, sama-sama belajar lah. Soalnya penting banget. Ingat, Excel nomor 1. Ya. Bukan salah. Nih kok, gue punya pesan buat lu kok. Ubah insecure jadi bersyukur. Oke, mantap. Oke. Bersyukur. Suka dukanya magang di tempat kalian dengan posisi kalian itu apa aja sih? Suka duka magang di tempat kalian. Mungkin lebih ke suka duka magang pas lagi kondisi magang kali ya. Bukan di posisi kalian lagi apa gitu. Lalu gimana tuh kok? Di spill nggak nih kira-kira nih? Apa di spool? Apa dulu nih konteksnya, kawan atau proyeknya? Apa aja bebas. Apa aja bebas ya. Kalau di proyek tuh ada kejadian lucu. Jadi kan dapat makan nih. Dapat makan bos. Makan 3 kali berat badan saya naik gara-gara pulang jam 7. Jadi ada kejadian lucu kan, ada S2 nih dari UGM, magang di situ, ambilnya K3. Dia tuh makan, menunya enak, rendang. Masih. Dia ambil 2. Tahu tuh kepala kantinnya kan, di-spill sama dia. Wah, Bu, ambil tuh yang dikit-dikit aja. Jadi artinya kamu ambil yang dikit aja, secukupnya. Nah, denger kan sama anak S2, dia lapor ke pembimbing K3-nya. Nah, pembimbing K3-nya ini kepala K3, udah di atas supervisornya. Kepala K3. Nah, kepala pundak lutut kaki. Oh, bukan. Nah, si pembimbingnya ini marah ke kepala kantin tadi. Marah. Bu, ini dapat makan kan anak magang? Dapat, Pak. Bener, dapat. Nggak diomongin di belakang. Bener, Pak. Kenapa, Pak, emang? Ini anak magangnya lapor saya pada protes makannya. Bener kan, Pak, makannya? Bener. Itu doang sih. Suka dukanya. Kalau gue ya suka dukanya tuh nggak dikasih makan sih. Bukan nggak dikasih makan, memang nggak dapet makan. Emang dari nggak tahu. Mungkin nih emang dari sananya emang nggak dapet makan atau gimana kan. Cuman yang gue denger dulu, yang gue deket tuh sama operator borpelnya tuh, dari mesinnya tuh. Gue suka ngobrol ya kan. Gue tanya lah, Pak emang ini yang PKL dulu nggak dikasih makan? Dikasih, emang kamu nggak dikasih gitu? Enggak, Pak. Wah, ada sesuatu nih berarti nih gitu katanya gitu. Gitu. Oh, berarti mungkin profil. Iya. Nah, kalau sepemikiran gua, mungkin sesuatunya itu kan proyek gua kan ini kena bencana alam tuh. Oh, ya. Hancur lagi. Jadi udah jadi. Musibah ya. Ya musibah. Jalannya udah jadi, DPT-nya udah jadi, itu hancur semua karena ada longsor. Oh, longsor. Longsor. Oke. Nah, terus gara-gara ada longsor itu kan jadi
akhirnya kita ngebangun ulang jadi kayak kejar-kejar terus. Oh iya. Nah itu mungkin lagi buru-buru kali ya, jadi cuekin anak magangnya gitu loh. Itu aja sih suka dukanya sih. Berarti naik turun ya uangnya. Turun sih. Oh turun, naik turun. Struggle. Struggle paling susah. Kalau aku ya, menurutku struggle paling susah membiasakan diri kerja di proyek. Soalnya di proyek itu aneh banget sumpah. Baru tahu gue kalau di proyek tuh datang terserah, pulang terserah. Itu di proyek gue. Setuju sih. Sama sih kita. Mungkin itu buat anak magang aja kali ya, Bok ya. Nggak tahu deh kalau buat yang tingginya. Nggak tahu juga sih. Soalnya kan gue ditawarin, Mas, kamu Sabtu Minggu mau masuk gak? Sama. Enggak, gue bilang. gue nggak gitu. Oh, lu nggak gitu? Gue kaget dulu. Kaget. Masuk ya Pak Sabtu Minggu. Oh iya Mas, kan dikira libur. Oh, saya kira Natal. Waduh. Tapi boleh nggak masuk Pak? Boleh, terserah kamu aja. Nah, terus ditawarin lagi jam. Mas kamu mau masuk 8:30, setengah 8, jam 8, terserah kalian. Ya udah gue ngikutin 9 to 5 nya Ardito aja. Gue kan Ardito banget. Oke. 9 to 5 kan. Ternyata 2 minggu pertama nggak 9 to 5. buat sobat CV anak magang tuh nggak bisa 9 to 5. Pasti kalian ada aja kerjaan. Mas, tolong ya bantuin. Nah, itu pasti ada. Cuman kemarin gua kalau di sana ya, lebih benar-benar kayak dilepas aja sih kok. Iya sama. Dilepasnya dulu benar-benar dilepas. Jadi lu mau ke lapangan terserah, mau datang mau enggak, mau pulang mau enggak itu terserah. Jadi itu semua pure tergantung kita. Kita mau nanya apa, kita mau ngikut apa itu benar-benar kayak gitu banget sih. Jadi lu nggak nanya, ya udah lu dikacangin lu sama dia fokus kerjaan. Fokus kerja gitu. Jadi sobat civil bisa mungkin latihan lah bertanya. Lebih aktif deh. Sama ini sih kurangin rasa gengsi, bukan gengsi ya. Canggung, lebih ke canggung sama malu atas ketidaktahuan. Karena baru kenal, nggak kenal kan sama orangnya. Biasanya kan orang malu nanya tuh, takutnya misalkan mau nanya apa, takutnya tuh aduh kok gue nanya gini banget, dikira goblok banget ntar gue ada. Nah itu kurang-kurangin aja. Itu lu tanya aja. Itu malah orang awam biasa lah. Iya. Ini ada cerita singkat sih. Ini gue agak bete sih. Kan gue mengaplikasikan itu ya kok ya ke mentor gue. Jadi gue kalau pas di Jawa nge-revisi ke mentor ya kan. Dibantai dah tuh gue tuh. Wah, gue tanya-tanyain, nggak ada yang bisa jawab tuh gue tuh. Ya udah. Terus gue akhirnya, ya udah Pak, saya mau tanya ke lapangan lagi deh gitu kan. Iya Mas, sini deh Mas. Kamu tuh sebenarnya pinter Mas gitu. Tapi salah jurusan. Jantung gua di situ kok dada gua sakit banget. Oke Pak, gua udah ngerti. Oke Pak, besok gua presentasi nggak ada yang bisa nanya gua gitu kan. Ya, itu benar-benar gua buktiin karena gua direndahin kayak gitu kan gua paling benci lah ya direndahin ya. Paling lah. Bete banget gua tuh. Udah akhirnya gua tuh selama seminggu bodo amat teman-teman gua mau berangkat apa gua berangkat sendiri gua ke lapangan. Jadi jauhin terus individualis ya. Wah parah, gara-gara udah gua mau ngebantai. Eventually. Gara-gara gue mau apa yang ngasih tau lah gue agak seberapa yang lu bilang gitulah. Nah pada akhirnya pas presentasi alhamdulillah PPT gue aman, yang tanya tuh dikit. Nah sedangkan yang lain Guntur Pace itu ditanya semua. Ada ini lagi Cuk, alumni UNS. Oh ada alumni UNS tuh nonton presentasi kami juga, kelompok gue juga gitu deh. Terus masuknya suka dan duga sih. Agak sakit sih dada gue pas dibilang parah sih. Tapi nggak apa-apa. Tapi gara-gara jadi semangat ya. Iya, gue jadi lebih tahu, gue jadi semangat, gue jadi bisa. Berarti itu dalam arti baik. Baik. Buruk ya. Itu baik sebenarnya, apalagi Munin. Belum ketemu. Oke, gimana cara kalian menghadapi struggle itu sampai akhirnya bisa terasa? Nah, itu cara dia tadi kan. Iya tadi udah gue sampein sih. Jadi lu kayak lebih semangat aja gitu. Jangan mau lah lu direndahin lah. Udah lu kasih tahu lu bisa gitu loh. Kalau aku sih caraku cuman ngerjain sampai kelar. Udah aja. Soalnya struggle gue nggak ada yang lain struggle-nya. Cuman ya kerja biasa monoton lah. Ngerjain selesai ya udah. Nah gue spill lagi deh.
mentor gue tuh kalau misalkan nanya atau ngasih tahu tuh nada itu kayak tengil. Oh. Kayak ini aja nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini apa? Kayak gitu. Sampai Pace Guntur tuh pada males buat asistensi. Gue gara-gara pernah dia omongin. Oh iya. Itu gue jadi asistensi mulu, gue asistensi sendiri, dibantai sendiri. Tapi bener-bener ada terima kasihnya juga sih, cuman hati gue juga masih rada. Itu buat ini sih motivasi Aja sih buat kalian semua. Jangan baperan lah jadi itu. Dijadikan motivasi. Lu jangan dikatain malah jadi lembek. Gitu aja. Lu dikatain cuma kuat. Kena mental. Soalnya yang kena mental cuman ciut. Smelter khusus keras. Pengalaman paling berkesan banget selama magang kalian itu apa? Pengalaman mungkin bukan di proyek sih. Ada yang di proyek, ada yang nggak di proyek. Kalau aku tuh pernah ini kan di komplek ada satpam, ada jam malam lah tutupnya. Nah itu hari terakhir waktu udah perpisahan, gue dikunci, satpamnya tiduran, kan? Anjir, satpamnya ngorok. Gue tidur mana nih? Masa tidur motor? Wah nggak juga dong. Untungnya ada temanku GM. Telepon. Gue kunci. Enggak, dia enggak pernah dikunci kontrakannya. Terus? Halo, aku terkunci. Alay-alay itu drama. Aku terkunci, sampai tidur. Wah, gimana ya? Harus gimana? Sorry. Abis itu, yaudah pakai aja kamarku, nggak tak kunci. Oh, nggak dikunci. Oke, sun. Biasa lah orang Jawa. Oke, akhirnya gue tidur di situ. Cuma 3 jam. Jam 5 bangun, cabut lagi. Itu kayak bukan tidur. Saya nggak bisa tidur kalau baru pertama kali tidur di situ. Jadi ada ancaman lah, biar nggak pules banget tidurnya. Gue suara kucing tengkar pun bangun. Lu pasti nggak? Enggak. Gue cuma suara ngoroknya sih. Wah itu, nyerempet dikit buat hal horor nih di magang. Lu pernah nggak ada kejadian? Ada dua nih. Yang pertama gua sama yang kedua tuh teman gua. Nah kalau yang gua sendiri nih kondisinya gua lagi nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa hari itu gua lagi nggak bisa tidur aja. Terus sekitar jam 3 jam 4 pagi lah. Nah teman-teman gua semua udah pada tidur. Jadi gua lagi scroll TikTok lah, ya kan biasa. Scroll TikTok. Terus pas gua lagi scroll TikTok ada suara ketukan. Nah ketukannya tuh berbeda dengan ketukan lainnya kok, ya kan? Berbeda. Jadi biasanya kalau orang hantu-hantu biasanya kan ketukannya ya paling gini, salam lah ya, ngetok pintu ya kan. Ini ketukannya tuh ada iramanya. Jadi kayak gini ketukannya. Gitu. Kayak gitu. Jadi gue lagi scroll TikTok, bunyi kayak gitu kan, ngetuk kayak gitu kan tadi kan. Gue matiin tuh, gue coba dengerin. Apa nih ya? Nih nggak ada suara-suara apa lagi. Udah lanjut. Gue nonton lagi, bunyi lagi. Gitu. Gue matiin lagi, hening lagi. Yang terakhir yang ketiga nih, volumenya gue fullin, gue kencengin sengaja, gue caper dia masih ini nggak sih? Muncul lagi. Masih muncul nggak sih, gitu kan? Bener aja muncul, ketokannya makin kenceng. Langsung gue taruh HP. Oke, kalau itu mau lu, gue taruh HP, gue langsung tidur, tutup selimut. Nah, itu plot twist kalau tetangga lu gitu. Bisa jadi. Tetangga terganggu ya. Iya. Tetangga jam 4 pagi. Waduh, mau ngapain kamu? Nah, yang kedua tuh dari teman gue cewek. Dia dari ITENAS lah, teman magang gue kan. Ini lagi acara bakar-bakaran ya kan. Lagi acara bakar-bakaran, otomatis itu semua di depan rumah dong. Nah di belakang tuh dapur, lagi rame-rame di depan rumah. Dia pengen cuci tangan ke dapur sendiri. Cuci tangan, udah selesai. Nah dia ceritanya gini ke gua kok. Dia ceritanya tuh, jadi gini aku kan cuci tangan gitu kan. Iya. Nah pas aku keluar aku lupa matiin keran. Pas aku mau matiin, kerannya sudah mati. Wah. Hantunya baik, guys. Hantunya hemat air, guys. Berarti bener, hantunya ibu-ibu.
Benar, keganggu dia. Bener tuh kayak gitu. Hemat air. Ah sama ini Deng, gua sama Guntur tuh. Mana tuh? Gua lagi nggak bisa tidur sama Guntur ngobrol-ngobrol. Berdua, jadi kayak inilah jajaran kan, ngadep atas semua itu, ngadep atas gini ngobrol-ngobrol kayak. Terus tiba-tiba di atas kamar gua tuh lampu gantung gitu kok. Oh iya. Lampu gantung. Iya. Panjang gitu ya? Panjang, ya kan? Nggak nyala emang, mati. Terus tiba-tiba lampunya goyang. Tapi di kamar lu ada jendela nggak? Jendela. Tutup. Oh tutup. Kan sebenarnya dingin kan kalau malam kan. Tutup. Gue sama Guntur langsung teriak gitu. Lu langsung cabut keluar gitu? Langsung cabut keluar lah. Ya Allah. Wah, langsung cabut semuanya cuy. Pas keluar, udah gue langsung di kamar Pace udah nggak tahu. Udah bingung lagi tuh. Kumpul ya. Karena udah nggak ada ibu. Biasanya kan lari ke ibu mah temennya tidur. Bener. Udah sih itu aja sih kalau di Magelang nggak ada di proyek. Di proyek nggak ada sih. Aman. Jarang gua proyek malam soalnya. Sama. Proyek malam jarang. Kalau gue juga itu sih di sekitar komplek. Jadi biasalah cowok kalau malam-malam pagi-pagi jam 1 gabut, lapar kan cari makan. Di Jogja kan banyak makan malam-malam, cuman takutnya kelitih doang. Nah itu gue baru keluar komplek, keluar ke kiri itu udah lapangan. Nah soto langganan pagi-pagi tuh kok kelihatan rame. Gue mau mampir ke situ, kayaknya buka ini, mau makan situ lah kayak di Solo lah Sobat Civil kalau tahu, kalau orang Solo juga itu ada soto ricis sama soto L. Soto L ya itu soto LO. Nah itu, gue samperin belok ke kanan kan, mau muterin lapangan, baru gue lihat ke lapangan, wah lapangan bagus. Pas gue nyampe, kayaknya tadi rame, kok ini sepi. Nah kan nggak tahu kan, dari jauh rame tapi pas disamperin sepi. Wah lapar dong gue, bingung nyari lagi. Apakah halusinasi lapar? Nah nggak tahu sih itu, mungkin saja positif. Terus ada lagi pun itu bukan soal makhluk halus horornya. Apa tuh? Ini soal manusia Jogja random ya, saya tidak expect kalau orang Jogja seperti itu. Sian. Jadi gini ceritanya, kan di proyek ada jadwal badminton rutin setiap Rabu. Nah Rabu malam gue cabut ke badminton. Habis selesai jam 11 gue pulang lewat ring road Demak. Nah di ring road Demak itu kan sebelumnya ada orang nyebrang masuk ke ini kan jalan. Gue dengan motor kakakku yang udah lama, jadi klaksonnya tuh bunyinya nyi. Batu kayak tua gitu, seret. Nah nggak tahu ada orang dengar waktu di simpang lampu merah, samping gue nongol orang, set, mas nyi. Apa ini? Gue udah sering dingin karena platnya AB kan. Gue kira keliti, panik kan. Wah, apa sih? Begini, apakah kode keliti? Bingung kan? Apa mas? Itu mas, suara klaksonnya lucu. Wah, kacau. Cabut langsung. Dia keliti, tapi karena klaksonmu lucu. Jadi ini ya nggak usah deh, kita cengin aja. Kacau, cabut. Itu yang pertama. Di malam sama ada lagi di lampu merah kilometer 0. Di situ kan kayak di mana dusun atas itu, yang fashion itu. Nah di situ dukuh atas, dusun atas katanya. Aduh, maaf ya orang Jakarta, gue nggak tahu. Jadi di situ ada fashion gitu. Ada bocil 2 nyebrang, nyamperin motor gua. Jalannya biasa aja Pak, banyak gaya tuh. Oh biasa bocil mau nyebrang gitu. Nggak taunya nyamperin gue, megang raket. Wah bagus nih, langsung ditarik. Banget kan. Spontan. Sangat keren sekali orang Jogja, nggak expect lah. Langsung gini jadi ngambil api.
Apa ini jadi ini kan motor. Jadi raketnya gini. Set. Jadi tasnya masih ikut ketarik gitu. Api ini matangmu aku. Nah, itu hal menurutku horor itu, soalnya kan Jogja ya Kelite. Jadi aku ya takut set tutup. Kan nggak tahu ya. Itu sih itu aja sih, tapi masih banyak kenangan karena durasi ya. Oke, untuk closingnya jangan lupa untuk follow media sosial HMS ya. Di sini, di sini. Nah, di sini. Kalian kira kita akan menuju ke bawah? Nah, tidak bisa. Tolong. Salah. Di sini. Nah, di sini. Kalian kira di bawah sini nggak ada di bawah? Nggak ada. Karena sobat sikil, kalian harus tahu di magang nanti tugasnya akan aneh-aneh. Kalian siap-siap aja ya. Yes. Kita langsung trial ke editornya, jadi siap-siap. Tugasnya unpredictable. Nah, itu dia. Kalian rasain sendiri lah. Gua Koko, gua Riri. Jangan lupa untuk menonton HMS Talk. Sampai berikutnya.